Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Sebelum kita membahas tentang posisi titik, maka kita harus melakukan perjanjian terlebih dahulu. Apabila perpindahannya ke kanan atau ke atas, maka apabila diubah menjadi koordinat, maka menjadi positif. Apabila perpindahannya ke kiri dan ke bawah, maka perubahannya menjadi negatif. Sebelumnya saya jelaskan dulu. Untuk ke kanan dan ke kiri ini menunjukkan absis, sedangkan untuk atas dan bawah itu menunjukkan ordinat, sehingga absis, ordinat nanti akan menjadi koordinat. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan pertama. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang posisi titik terhadap titik asal 0,0. Titik asal 0,0 biasanya dilambangkan dengan titik O. Nah, di sini titik asal ya, 0,0. Selanjutnya, kita mencoba langsung ke contoh soal ya. Contoh soal dan penjelasan. Pertama, kita diminta untuk menentukan jarak titik A terhadap titik asal. Jarak titik A terhadap titik asal. Maka, kita mulainya dari titik asalnya. Jadi, dari titik asal ke titik A. Dari titik asal akan ke titik A, maka ke kanan kita tentukan dulu, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan kan? Ke kanan sebanyak 1, 2, 3. Dan ke atas atau ke bawah? Ke bawah kan? Jadi 1, 2, 3. Jadi perpindahannya 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Oke, kita lanjutkan. Jarak titik B terhadap titik asal. Kita mulainya dari titik asal terlebih dahulu. Kita tentukan ke kanan atau ke kiri. Ke kanan kan sebanyak 1, 2, 3. Jadi 3 satuan ke kanan, selanjutnya ke atas atau ke bawah? Jawabannya adalah ke atas, sebanyak 1, 2, 3, 4. Maka 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas. Oke, kita lanjutkan. Jarak titik C terhadap titik asal. Ini titik asal 0,0 akan ke titik C, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri kan? Jadi ingat, 1, 2, 3, 4. Dan selanjutnya ke atas atau ke bawah? Jawabannya ke bawah. 1, 2, 3, 4. Maka jaraknya adalah 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Oke, kita lanjutkan pembahasannya menjadi koordinat. Koordinat titik A terhadap titik asal. Maka kita cara menentukannya langsung dari jarak yang sudah kita cari sebelumnya. Jarak titik A terhadap titik asal kan 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Ingat ya, kanan atau ke kiri itu untuk menentukan absis dan atas atau bawah itu menentukan ordinat. Maka ke kanan. Kanan tadi positif kan, berarti absisnya 3. Kemudian bawah, ingat tadi bawah itu kan negatif, maka ordinatnya negatif 3. Jadi koordinatnya 3, negatif 3. Selanjutnya koordinat titik B terhadap titik asal. Kita menentukannya dari jaraknya. 3 satuan ke kanan, maka absisnya 3. 4 satuan ke atas, maka ordinatnya adalah 4. Sehingga koordinatnya menjadi 3,4. Selanjutnya yaitu koordinat titik C terhadap titik asal. Maka jaraknya kan 4 satuan ke kiri, berarti absisnya negatif 4. Dan 4 satuan ke bawah, maka ordinatnya adalah negatif 4. Jadi koordinatnya negatif 4, negatif 4. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang posisi titik terhadap titik tertentu A, B. Artinya kita akan membahas posisi titik
jika dilihat dari titik lainnya. Jadi tidak dari titik asal 0,0 ya, tapi dari titik lainnya. Contohnya, jarak titik O terhadap titik A. Titik O kan itu sebenarnya titik asal kan, 0,0 terhadap titik A. Titik A itu koordinatnya 3, negatif 3. Jadi seperti pembahasan sebelumnya, yaitu titik O terhadap titik A, maka kita mulainya dari ini, titik A. Jadi kita mulainya dari kata setelah terhadap ini. Jadi dari titik A ke titik O, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri kan, sebanyak 1, 2, 3, dan ke atas sebanyak 1, 2, 3. Nah, jadi jaraknya 3 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Selanjutnya yaitu koordinat titik O terhadap titik A. Sama seperti pembahasan sebelumnya, untuk menentukan koordinat kita langsung dari jaraknya ini. 3 satuan ke kiri berarti absisnya negatif 3. 3 satuan ke atas berarti ordinatnya adalah 3. Jadi koordinatnya negatif 3, 3. Kita lanjutkan. Jarak titik B terhadap titik A. Maka kita mulainya dari titik A. Titik A akan ke B. Dari titik A ke B, kita ke kanan atau ke kiri? Kita tidak ke kanan atau ke kiri kan? Berarti 0 satuan ke kanan atau ke kiri. Selanjutnya, ke atas sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 satuan ke atas. Jadi 0 satuan ke kiri atau ke kanan dan 7 satuan ke atas. Untuk menentukan koordinat titik P terhadap titik A, maka kita sama menentukannya dari jaraknya. 0 satuan ke kiri atau ke kanan, maka absisnya 0. 7 satuan ke atas, maka ordinatnya 7. Sehingga koordinatnya 0,7. Contoh selanjutnya. Jarak titik C terhadap titik A. Berarti kita mulainya dari A, kemudian ke C. Dari A ke C, itu ke kanan atau ke kiri? Ke kiri kan? Ke kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 satuan ke kiri, selanjutnya 1 satuan ke bawah. Jadi jaraknya 7 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Untuk menentukan koordinatnya, koordinat titik C terhadap titik A. Jaraknya kan 7 satuan ke kiri, maka absisnya negatif 7. Kemudian 1 satuan ke bawah, artinya ordinatnya negatif 1, maka koordinatnya menjadi negatif 7, negatif 1. Kita lanjutkan ke pembahasan terakhir kita. Cara cepat menentukan posisi titik terhadap titik A, B. Jadi, misal diketahui titik P 7,5, Q 8,3, R 0,-2 dan S 2,-1. Tentukanlah koordinat titik P, Q dan R terhadap titik S. Dalam pembahasan kali ini, sebelumnya kan kita harus menggambar koordinat kartesius dulu, setelah itu menghitung jarak, baru menentukan koordinatnya kan. Pada pembahasan ini kita tidak perlu menggambarkan koordinat kartesiusnya. Jadi dengan cara cepat ini kalian bisa langsung menentukan koordinatnya tanpa harus menggambar diagram kartesius terlebih dahulu. Sebelumnya kan ditanyakan tentukan koordinat titik P, Q, dan R terhadap titik S. Jadi ini maksudnya titik P, koordinat titik P terhadap titik S, Q terhadap titik S, dan R terhadap titik S. Jadi kita satu-satu dulu menjelaskannya, yaitu koordinat titik P terhadap titik S terlebih dahulu. Seperti pembahasan sebelumnya, apabila koordinat titik P terhadap titik S, maka semuanya kan dimulai dari kata ini kan, setelah terhadap kan. Jadi dari titik S, jadi dari titik S ke titik P, maksudnya begini. Nah, cara cepatnya kalian lihat absis dari
dari titik S dan apsis dari titik P. Apsis dari titik S dan titik P. Dari S kan 2, kemudian P itu adalah 7. Maka 2 agar menjadi 7 itu didapat dari 2 ditambah 5 kan? Maka apsis koordinatnya adalah 5. Selanjutnya, ordinat S adalah negatif 1 dan ordinat P adalah 5. 1 agar menjadi 5 itu didapatkan dari negatif 1 ditambah 6 kan? Maka ordinat dari koordinatnya adalah 6. Jadi apsisnya 2 ditambah 5 jadi 7. Negatif 1 ditambah 6 jadi 5. Sehingga koordinat titik P terhadap titik S adalah 5,6. Oke, apabila kalian masih bingung, perhatikan contoh selanjutnya. Koordinat titik Q terhadap titik S. Sama, semua dimulai dari titik S ini ke Q. Jadi dari S ke Q. Perhatikan apsisnya dari titik S 2 dan titik Q adalah 8. 2 agar menjadi 8 itu didapatkan dari 2 ditambah berapa? 6 kan? Nah, selanjutnya negatif 1 ke 3. Agar menjadi 3, negatif 1 ke 3 itu didapatkan dari negatif 1 ditambah 4 kan? Maka koordinatnya adalah 4. Oke, kita ulangi. 2 ditambah 6 jadi 8. Negatif 1 ditambah 4 jadi 3. Nah, maka dari itu koordinat titik P terhadap titik S adalah 6,4. Oke, selanjutnya koordinat titik R terhadap titik S. Titik S ke titik R ya. Nah, jadi apsisnya dari titik S itu 2, dari titik R itu 0. 2 agar menjadi 0 itu didapatkan dari 2 dikurangi 2. Maka apsisnya negatif 2. Kemudian negatif 1 agar menjadi negatif 2 itu didapatkan dari negatif 1. Kemudian apa? Dikurangi 1. Oke, kita ulangi. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 2. Benar kan? Maka dari itu, koordinat dari titik R terhadap titik S adalah negatif 2, negatif 1. Jadi, hasilnya dari yang di tengah-tengah ini. Bagaimana? Mudah bukan? Kalian boleh menggunakan cara manual, yaitu dengan cara menggambar lalu menentukan jaraknya, atau kalian boleh langsung menggunakan cara cepat ini. Jadi kalian bebas memilih caranya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.